Shalom saudaraku, kita jumpa lagi di ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas perjumpaan kami di setiap ibadah kami Bapa, khususnya di hari Sabtu. Biarlah Tuhan kami benar-benar bukan hanya berjumpa dengan saudara-saudara kami, tapi juga berjumpa dengan Kau yang sesungguhnya Bapa, untuk menemukan kasih-Mu, menemukan anugerah-Mu yang lebih-lebih lagi ya Tuhan. Ialah karunia-Mu melimpah bagi kami untuk kami bisa mendengar, untuk bisa mendapatkan pengertian-pengertian kebenaran ilahi yang lebih lagi ya Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu, kuduskan, layakan, dan berfirman-Lah ya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hamba-Mu dan umat-Mu dimanapun berada. Berfirman-Lah, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, shalom. Kita jumpa lagi ya saudaraku dalam ibadah kita. Saudaraku, hari ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan saudaraku, tujuan hidup benar saudaraku, ya, tentang tujuan hidup benar. Kenapa sih saudaraku kita itu perlu kadang-kadang harus jelimet mungkin ya, harus bertobat, harus doa pelepasan, harus pengakuan dosa, mungkin juga harus terus melakukan rutinitas ibadah kita ya, mungkin secara rutin, maksudnya bukan rutinitas tapi secara rutin ya, secara rutin, secara benar gitu ya, sungguh-sungguh. Ya saudaraku, mungkin ada sebagian orang nggak terlalu penting lah, nggak usah gitu-gitu amat, atau mungkin juga nggak harus didoakan pun, kadang nggak perlu didoakan, atau bahkan nggak perlu berdoa lagi. Ada orang-orang yang nggak perlu didoakan lagi. Saudaraku, kita semua harus tahu kenapa sih Tuhan menghendaki hidup kita itu harus benar gitu ya. Harus benar, kalau benar berarti kan harus bertobat ya saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengikuti firman Tuhan ya, ya apa yang terjadi dengan hidup kita gitu saudaraku ya. Jadi ya kita lihat memang setiap kita itu ya nggak bisa terikat lagi sebenarnya dengan siapapun kalau kita udah terikat dengan Tuhan sebenarnya. Kalau udah dengan Tuhan, saya percaya hidup kita ya bersama dengan Tuhan. Jadi nggak ada lagi hal-hal yang mungkin yang kita perlu tahu. Kalau kita itu ada dosa turunan, ada kutuk turunan, ada banyak hal saudaraku yang sudah terjadi dari turun-temurun dari nenek moyang kita. Untuk itu mari saudaraku ya, tujuan hidup benar ini apa gitu ya. Jadi dari hidup benar juga apa hasilnya, dan kalau kita benar juga apa hasilnya. Saudaraku, kita buka dulu dari Yehezkiel yang 18 ya saudaraku. Yehezkiel 18 di sini saya akan bacakan dari 1 sampai 9 aja ya saudaraku ya. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Oh, demi aku yang hidup demikianlah. Ya, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak akan makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Saudaraku, di sini yang dikatakan orang benar ya saudaraku. Orang benar itu seperti apa ya saudaraku? Jadi yang tidak lagi melihat berhala, yang tidak lagi berpaling dari Tuhan. Yang pasti itu saudaraku, orang yang benar itu tidak berpaling lagi kepada yang lain selain Tuhan gitu. Nah itu saudaraku, yang dikatakan benar itu saudaraku kita harus tahu dulu. Karena orang semua mengaku benar, semua mengaku anak Tuhan, semua mengaku hamba Tuhan. Tetapi di sini ada hukum-hukum yang saudaraku harus tahu ya. Jadi gini,
Saudaraku, ya kita lihat di sini kan, dibilang kan ya kalau mungkin bapaknya dulu seperti apa, lalu anaknya juga seperti apa, saudaraku ya. Saudaraku, ternyata bisa enggak gitu ya, enggak sama. Jadi enggak seperti yang, mungkin apa yang dilakukan orang tuanya, lalu turun ke anaknya begitu saja. Ya mungkin ada sebagian seperti itu, tapi nggak selalu bisa terjadi juga seperti itu. Kenapa saudaraku ya? Ternyata di sini inilah pentingnya hidup benar saudaraku ya, supaya kita tahu. Nah yang dibilang benar itu termasuk orang-orang yang seperti ini tadi, yang tidak memandang ya saudaraku, tidak mencemari ya. Istilahnya yang benar-benar kalau dibilang ya tidak lagi melihat kepada berhala-berhala. Ya, dan apapun itu saudaraku, walaupun dibilang, orang Israel sekalipun, ya banyak orang Kristen yang masih, kalau saya bilang orang Israel saudaraku, bisa saja ya orang Kristen yang mungkin mengatakan sudah, tahu firman atau apa, tetapi masih banyak orang yang masih melakukan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Ya kebenaran itu sendiri maksudnya seperti apa? Ya orang yang dibilang orang benar seperti apa? Yang dibilang orang benar ya ini saudaraku dari sini, yang pertama tidak melihat berhala lagi, tidak maksudnya tidak berpaling ya dari Tuhan ya saudaraku. Lalu ya saudaraku di sini tidak menindas orang lain, tidak merampas. Jadi apa ya saudaraku, sudah mengerti gitu loh, sudah melakukan kebenaran kepada sesama itu seperti apa. Jadi praktek-praktek hidupnya itu sudah mempraktekkan firman Tuhan. Jadi tidak boleh, merugikan orang, tidak boleh menindas orang, nggak boleh ya banyak hal yang dilarang seperti ini. Tadi ya saudaraku dari ayatnya yang sudah ku harus tahu ya, di sini kan kalau dibilang kan yang dari ayat 5 kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi hidupnya bukan hanya, saudaraku, mungkin banyak orang mungkin ya udah rajin pelayanan, rajin berdoa, atau rajin beribadah, tetapi nggak sadar kalau hidupnya ternyata masih membuat orang lain itu tidak baik, tidak nyaman, atau bahkan mungkin ya tidak memperlakukan orang dengan baik, bahkan semua itu masih, ya hidupnya masih curang, berarti itu belum dikatakan benar. Yang dibilang benar di sini, benar-benar hidupnya orang benar itu sudah melakukan firman gitu ya. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh begitu. Jadi yang pasti tidak lagi berpaling dari Tuhan ya saudaraku, tetap, ke Tuhan lalu melakukan firman-Nya. Nah saudaraku, di sini ada, banyak ya saudaraku, kalau dibilang nomor satu itu orang benar tuh ya lepas dari kutuk. Nomor 2 saudaraku bisa hidup. Nomor 3 sampai keturunannya pun tetap diberkati. Nah ini saudaraku ya, jadi ada 3 poin yang saudaraku perlu renungkan. Mau nggak kita kalau mendapatkan seperti itu? Dengan hidup benar, kutuk itu lepas. Ya itu, dengan hidup benar kita bisa hidup, punya kehidupan hidup. Dan yang terakhir yang pasti saudaraku, bukan hanya anak cucu yang diberkati saja, tetapi hidup kekal. Nah itu, jadi ada 4 ya saudaraku ya, sampai bisa hidup kekal itu ternyata harus melewati ini semua ya. Nomor satu, ya kita udah benar-benar ke Tuhan, melakukan semua hukumnya ya. Kalau saudaraku dilihat tidak, menindas orang lain. Ia mengembalikan sebagian, maksud saya gini, mengembalikan gadean orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Nih, ya tidak menindas ya saudaraku ya. Jadi kalau yang tadi kan tidak, ya mungkin di atasnya masih ada saudaraku ya, yang 6 saudaraku, dan ia tidak makan daging persembahan. Nih, tidak makan daging persembahan ya di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala, kalau misalnya tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Saudaraku, ini maksudnya apa saudaraku? Supaya kita tahu bahwa kekudusan kebenaran itu, itulah yang membuat kita itu yang dianggap orang benar, yang dianggap kita itu sudah hidup benar saudaraku. Jadi kalau dibilang tidak makan persembahan ya, tidak makan persembahan yang dipersembahkan maksudnya ya kepada berhala-berhala, lalu juga tidak lagi, iya mungkin nyeleweng ya, berzina dengan yang lain, dengan pasangan yang lain, bahkan tidak iya di saat, mungkin, tidak baik istrinya, dan ini mungkin banyak hal ya saudaraku tentang, perzinahannya ya, tentang yang tidak baik ya saudaraku. Hubungan kita dengan siapapun itu saudaraku ya, nomor satu dengan Tuhan, jadi dengan nomor 2 dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan, maksudnya Tuhan dan manusia seperti apa gitu. Jadi kita itu
lebih menjaga kekudusannya Saudaraku, kebenarannya. Jadi itu yang paling penting sekali Saudaraku, karena itu yang melepaskan kita dari semua kutuk-kutuk Saudaraku. Jadi apapun kutuknya, ya kalau kita terus mengikuti Tuhan dan tidak lagi membuat hal-hal yang cemar ya di hadapan Tuhan, ya dibilang cemar itu kan mungkin ya menyalahi aturan dari pasangan hidup kita, melakukan hal-hal yang nggak baik, mungkin mulai nyeleweng atau melihat sesuatu yang nggak baik atau memperlakukannya pun juga nggak baik. Ya saudaraku, kita bisa lihat di sini saudaraku bahwa orang-orang yang seperti ini ya inilah yang dianggapnya, eee, tidak benar kalau melanggar, yaitu saudaraku ya. Jadi yang dibilang lepas dari kutuk itu ya orang benar itu udah lepas dari kutuk saudaraku, lepas dari kutuk. Jadi kutuknya itu dari mana? Ya dari ternyata dari yang turun-temurun. Yang dibilang kutuk itu turun-temurun. Jadi yang sudah dulu-dulunya dikerjain, yang dulu-dulunya juga nggak hidup dengan Tuhan, tetapi hidup mungkin dengan sesajen, dengan hidup-hidup dengan yang mungkin persembahan-persembahan yang tidak tertuju kepada Tuhan. Ya saudaraku, itulah yang saudaraku harus tahu bahwa orang-orang yang dianggap benar di hadapan Tuhan ini, ya yang tidak lagi, eee, menerima atau memakan persembahan-persembahan yang tidak ditujukan kepada Tuhan. Nah ini saudaraku ya, jadi kalau yang sebenarnya di sini terus kita memperlakukan, Tuhan dengan manusia seperti apa. Yang dibilang orang benar saudaraku, ya di sini saudaraku ya. Jadi kenapa sih saudaraku kutuk itu turun gitu, karena dulu nenek moyang kita, orang tua kita mungkin belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan sehingga hidupnya berlaku ya di luar daripada Tuhan. Untuk itu kutuk itu turun. Nah apapun yang terjadi ya bisa turun kalau melakukannya sama. Nah tetapi walaupun nenek moyangnya, orang tuanya mungkin seperti itu, tetapi kita mengikuti firman Tuhan. Kita tunduk kepada firman Tuhan, tidak melakukan, yang maksud saya tidak melakukan yang cemar, tidak melakukan yang nggak baik. Nah itu saudaraku yang dianggap ya kutuk itu lepas. Nah itu saudaraku, jadi kalau kita hidup benar, kita melakukan firman Tuhan, mengikuti saudaraku itu yang membuat ya kita lepas, lepas dari, eee, dosanya, lepas juga dari kutuknya. Jadi kita nggak sama. Jadi hukuman kepada orang tua apa, hukumannya tidak sama dengan kita. Untuk itu mari saudaraku ya kita semua mengerti. Kadang-kadang sampai karena saking begitu rohaninya sehingga, oh nggak perlu lagi didoakan, oh nggak perlu lagi, oh begini begitu, nggak harus begini begitu, nggak usah terlalu begitu. Kenapa? Karena dengan iman sudah diselamatkan. Banyak orang mengatakan seperti itu tanpa alasan saudaraku, padahal saudaraku bicara iman itu isinya dasarnya udah penuh saudaraku ya. Kalau udah ngomong beriman itu udah mateng. Isinya iman itu apa saudaraku? Udah dengar firman Tuhan, udah melakukan firman Tuhan, ya udah setia dengan Tuhan, udah bersama dengan Tuhan, lalu percaya. Nah di situ saudaraku, bicara iman itu tandanya sudah bertumbuh dan udah mateng. Ya itu saudaraku. Jadi bukan berarti langsung, oh kita percaya, kita beriman, tapi nggak berbuat apa-apa. Ya nggak perlu bertobat, nggak perlu menolong orang lain, nggak perlu hidup kudus, nggak perlu semua itu nggak perlu. Lalu saudaraku mengatakan bahwa, oh kita dengan iman. Saudaraku, nggak terjadi apa-apa ketika kita nggak berbuat, kan ada iman tanpa alasan. Ya kalau kita nggak ada apa-apa terus kita percaya, ya apa yang terjadi saudaraku? Nggak ada apa-apanya. Makanya saudaraku kita perlu melihat kepada yang dibilang orang benar itu seperti apa. Ini dianggap orang benar ketika kita sudah benar-benar tidak berpaling kepada berhala. Kita hanya kepada Tuhan saja dan tidak mencemari hidup dengan perzinahan. Lalu juga tidak mencurangi, tidak hidup curang lagi ya. Tapi lebih kepada empati, lebih kepada kasih dan mau memberikan kepada orang lain ya. Bahkan di sini dikatakan tidak memungut bunga, uang, atau mengambil riba, menjauhkan diri ya di sini dikatakan dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia ya dengan manusia. Ini saudaraku, jadi manusia dengan manusianya itu benar-benar ya hidup sudah dengan, aturan Tuhan. Jadi kalau saudaraku mungkin melihat kebenaran tuh cuman sebelah, lihat kebenaran, oh ya saya udah beriman, saya udah percaya, lalu ya itu udah benar. Kalau udah beriman udah benar, tanpa harus melakukan apapun. Kutuk masih ada saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku ngomong beriman, tapi saudaraku nggak ada isinya, maksud saya iman itu tidak dibuahin istilahnya, tidak diberikan pertumbuhan, ya saudaraku kutuk itu masih berjalan. Maka itu perlunya kita taat, mengikuti step by step, maksudnya setiap, firman sedikit demi sedikit semua dilakukan saudaraku, itu yang membuat kita itu lama-lama menjadi benar.
Nah begitu kita benar ya itulah yang dibilang orang benar ya baru dibilang orang beriman. Nah gimana kutuk itu bisa lepas? Ya dari sini Saudaraku, karena kita tidak lagi memberi celah kepada iblis, tidak lagi memberi celah kepada yang lain ya untuk masuk ya. Pokoknya hidupnya benar-benar hanya berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesamanya itu benar-benar berlaku tidak curang ya, berlaku tidak curang, tidak, eee, menguntungkan diri sendiri. Dan di sini dikatakan kan ayat ayat 9-nya, "Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dan berlaku setia, ya ialah orang benar dan ia pasti hidup." Demikianlah ya firman Tuhan. Nah ini Saudaraku, itu semua dilakukan semua ketetapan dengan benar. Dan itu yang dibilang ya itu dengan setia, bukan sekedar Saudaraku, dengan setia dilakukan, baru itu dibilang orang benar dan yang dibilang orang benar itulah yang lepas dari kutuk. Nah itu, yang pertama dengan kita hidup benar, kutuk itu lepas Saudaraku ya. Jadi gimana? Karena kita memang mengikuti, ada peraturan-peraturan Saudaraku dan dipastikan orang benar itu pasti hidup Saudaraku ya, karena memang udah ada kehidupannya kalau kita yang benar-benar Saudaraku kita buka ayat yang lainnya. Saudaraku kita lihat dari Yeskel 33 saudaraku di sini dikatakan ya ayat 13. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi mengandalkan kebenarannya, ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Jadi saudaraku kita cuman mengandalkan kebenaran sama aja kayak orang cuman iya dibilang oh mengandalkan iman tapi saudaraku maksudnya apa saudaraku? Kita nggak bisa mungkin hanya berkata iman atau berkata benar tapi nggak ada yang dilakukan saudaraku ya. Kalau dibilang orang benar pasti hidup, ya saudaraku ikutin semua ketetapan. Ya kalau dibilang pasti hidupnya berarti saudaraku pasti hidup. Tetapi saudaraku ketika kita tidak taat saudaraku kita nggak bisa mendapatkan kelepasan istilahnya seperti itu saudaraku ya. Jadi kita harus tahu di mana kita bisa lepas dari kutuk. Nah ini, kan banyak orang yang merasa aduh, banyak ya saudaraku mungkin ada kutuk, penyakit, kutuk dan lain-lain banyak saudaraku yang turun-temurun maksudnya yang dianggap kutuk itu terjadi sudah turun-temurun saudaraku ya. Hal-hal yang tidak baik tapi turun-temurun. Nah itu bagaimana caranya kita bisa lepas saudaraku? Nah itu nomor satu ya ini saudaraku ya, hidup benar itu yang membuat kita lepas dari kutuk. Jadi walaupun orang tuanya seperti apa, anaknya tidak sama. Karena apa? Beda. Karena setiap kita itu milik Tuhan. Itu ya saudaraku. Jadi nggak tergantung satu yang lain saudaraku dibilang sungguh pun ayat kita balik lagi ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Nah ini. Jadi dikatakan dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi bapak sama anak yaitu Tuhan yang punya. Siapa yang berbuat dosa? Nah itu saudaraku ya. Jadi kita ini yang harus tahu saudaraku. Kalau anaknya nggak berbuat dosa. Ya walaupun bapaknya berbuat dosa. Tidak harus mati saudaraku. Begitu juga kalaupun bapaknya ada kutuk orang tuanya mungkin. Ya anaknya tidak harus menanggung kalau hidup benar. Nah itu saudaraku ya. Jadi lepas dari kutuk di sini. Ya ini kalau hidupnya berbeda dengan orang tuanya. Hidup yang mengikuti Tuhan, mengikuti firman Tuhan dan ketetapannya semua dilakukan. Nah itu saudaraku kenapa? Karena setiap jiwa Tuhan yang punya. Jadi yang pertama yang dikatakan hidup benar adalah saudaraku orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar saudaraku ya dan mengikuti peraturan-peraturannya, tidak mengikuti lagi apa yang salah turun-temurun. Nah itulah kutuk yang pertama. Jadi saudaraku yang pertama kutuk itu lepas. Dan itu saudaraku mungkin kan semua orang pengen lepas, dilepasin juga kok nggak lepas-lepas ya. Mungkin sudah didoain kok nggak juga. Saudaraku ada ketetapannya saudaraku ya. Firman Tuhan harus kita lakukan dan itu yang dikatakan orang beriman. Dan kalau saudaraku mungkin juga bisa kita lihat bagaimana kita ini bisa hidup lebih lagi ya saudaraku kadang-kadang ya kita itu hanya mengambil hal-hal yang mudah, yang simple jadi seolah-olah ya nggak harus terlalu banyak, peraturan, nggak harus lagi terlalu taat, nggak harus lagi terlalu, melakukan hal-hal yang, eee, begini begitu ya dengan iman saja. Saudaraku
Belum, dan itulah saudaraku firman-Nya supaya saudara tahu yang dibilang orang benar adalah orang-orang yang sudah tidak lagi berpaling dari Tuhan, yang sudah mengikuti ketetapan peraturan-Nya. Baru itu poin yang pertama, itu kita lepas dari kutuk saudaraku. Karena apa? Dan disitulah ketahuan bahwa, setiap kita milik Tuhan, ya. Ternyata bisa nggak ada hubungan ketika kita ini, bertobat saudaraku mengikuti Tuhan. Dan kita bisa lihat saudaraku ya yang kedua, poin yang kedua supaya saudaraku tahu bahwa orang benar itu juga bisa hidup karena percaya. Di sini kan dari Habakuk 2 saudaraku dikatakan orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Jadi saudaraku, kita tuh tujuan kita hidup benar itu sudah harus tahu, kenapa saya harus taat, kenapa saya harus mengikuti perintah, kenapa saya harus rutin, kenapa saya harus melakukan dengan tidak jemu-jemu, berdoa nggak jemu-jemu, melakukan perintah-perintah nggak jemu-jemu terus, kenapa? Memang ada tujuannya. Jadi kok saudaraku, apapun yang saudaraku lakukan, kalau saudaraku melakukan ada tujuannya, saudaraku pasti akan serius, pasti akan sungguh-sungguh, pasti akan maksimal gitu ya saudaraku. Sehingga bisa melihat bahwa hasil daripada pertobatannya itu benar-benar kelihatan dan itulah yang saudaraku perlu tahu. Jadi kalau yang orang yang benar-benar hidup dengan Tuhan itu hidup lepas dari kutuk, yang kedua itu bisa hidup, saudaraku bisa hidup di sini kenapa? Bisa percaya. Jadi kalau saudaraku tidak punya dasar nggak bisa percaya. Bisa hidup itu karena apa? Karena percaya. Ya, jadi kenapa melakukan? Kan karena percaya. Jadi ya dari hasil, eee kebenaran yang kita lakukan itu yang membuat itulah yang namanya kita punya iman saudaraku. Jadi bisa percaya, bisa benar-benar, bersama dengan Tuhan. Jadi yang, bisa percaya itu kalau kita nggak benar nggak bisa percaya saudaraku ya. Tapi kalau kita benar baru bisa percaya. Maka itu saudaraku ya kalau di sini dikatakan saya akan bacakan Habakuk 2 saudaraku dari ayat 1 di sini, "Aku mau berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawab atas pengaduanku." Lalu Tuhan menjawab, "Aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya." Saudaraku di sini. Jadi menunggu perintah, menunggu firman Tuhan, Tuhan ngomong apa. Ya kalau orang percaya kan seperti itu ya saudaraku ya. Supaya ada yang dituliskan ya saudaraku dan dilihat di sini ya sebab penglihatan itu masih menanti saatnya tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu sebab ia sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya tetapi tapi orang benar itu akan hidup dan, eee, percaya oleh karena percayanya ya oleh percayanya. Nah ini, jadi begini saudaraku ya, ada orang yang mungkin yang sombong gitu ya, membusungkan dada, tetapi bagaimana orang benar saudaraku. Jadi orang benar itu memang ada hal-hal yang dinantikannya dari Tuhan, nunggu dari firman Tuhan, apa kata Tuhan. Jadi orang yang benar itu mengikuti kata Tuhan. Makanya nunggu apa, Tuhan mau ngomong apa, ya Tuhan mau bicara apa Tuhan, dan itu ditunggu saudaraku. Kenapa? Karena itu orang benar mau melakukan, ya mau mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan. Tapi ada orang mungkin yang tidak perlu, oh nggak usah seperti itu. Kenapa? Ya merasa sudah nggak penting lagi, nggak perlu lagi sehingga hidupnya ya nggak harus dia nunggu apa kata Tuhan gitu ya, semua dilakukannya dengan sendiri. Nah itu dia saudaraku ya, kalau kita tidak benar ya tidak menunggu firman Tuhan, tetapi orang benar nunggu, oh tunggu apa kata Tuhan, Tuhan ngomong apa. Jadi di sini saudaraku ya, orang benar itu bisa percaya dan kalau bisa percaya ya bisa hidup. Jadi saudaraku ada yang saudaraku bisa dapatkan kalau ya saudaraku mungkin merasa rugi karena menolong orang, merasa rugi karena memberi orang. Saudaraku itu ketetapan saudaraku. Jadi kita ini ya lepas dari kutuknya itu memang dari situ juga. Lalu kalau kita memperlakukan orang lain dengan baik, ya saudaraku itu keuntungan bagi kita saudaraku ya. Jadi kalau ya banyak orang kalau dibilang ya orang benar balik lagi saudaraku ya. Hasilnya apa? Makanya ada tujuan. Kalau ada tujuan ya di sini tujuan hidup benar. Tujuan hidup benar untuk apa? Harus tahu. Kenapa harus melakukan? Kenapa harus detil? Kenapa harus rutin? Kenapa harus, sebegitu rumit istilahnya, sebegitu, mungkin harus,
apa namanya, ya harus terus-menerus istilahnya, harus setia. Kan ya kalau percaya aja, oh percaya aja sampai lalu, kalau beriman aja ya udah begitu aja, oh percaya ajalah, gitu kan. Kalau beriman aja, ya beriman ajalah. Ya saudaraku itu nggak bisa saudaraku yang seperti itu gitu, karena memang ada yang harus kita taati. Untuk itu kita tahu bahwa, oh iya ya kalau saya begini hasilnya ini, saya begini hasilnya ini. Jadi saudaraku nggak bisa, saudaraku nggak bakalan bisa percaya ketika saudaraku tidak benar hidup saudaraku. Jadi kalau udah ngomong beriman lalu saudaraku nggak taat, berarti saudaraku itu kosong, ya. Kenapa? Karena orang beriman itu ada isinya saudaraku ya. Jadi, oh nggak perlu berdoa, lalu saudaraku ya nggak melakukan apa-apa. Terus saudaraku percaya bahwa hidup kita rasanya sudah beres dengan seperti itu. Enggak saudaraku ya. Ternyata di sini percaya itu pun karena hidup benar. Kalau nggak bisa hidup saudaraku. Jadi poin yang kedua kan bisa hidup tetapi karena percaya. Nah dari mana bisa percaya saudaraku ya? Karena memang mentaati firman-firman Tuhan tadi. Apa yang difirmankan. Jadi nunggu firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, itu yang dilakukan dan itulah hasilnya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku ya mungkin kita bisa lihat lagi ya masih banyak ya saudaraku bagaimana akhirnya kita itu bisa hidup mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Kadang-kadang kita ya itulah yang sering dikatakan orang, mungkin banyak ya mungkin yang merasa zaman sekarang mungkin rasanya, wah nggak usah kayak gitulah udah pakai iman aja. Ya sehingga apapun nggak perlu, ya semua nggak perlu gitu ya, semua rasanya udah nggak penting itu seperti itu kalau orang-orang taat, orang-orang yang melakukan firman kayaknya itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu udah pakai iman aja, ya pakai percaya saja. Memang benar Tuhan bilang percaya saja. Tapi yang dimaksud percaya saja oleh Tuhan Yesus, itu kenapa? Karena memang kita sudah bersama dengan Dia. Jadi kalau kita udah percaya, udah bersama dengan Dia, nah itu percaya saja, itu udah bersama dengan Dia. Kalau udah bersama dengan Dia, berarti sudah benar atau belum? Iya, kenapa? Karena udah dekat dengan Tuhan, berarti kita melakukan firman Tuhan. Nah kalau kita nggak lihat, kita kan nggak lihat nih Tuhan ada di mana. Lalu saudaraku bilang, "Oh percaya saja." Ya saudaraku, kita dekat dengan siapa? Nah kita kan nggak lihat sosoknya. Tentu yang dibilang percaya aja berarti kita dekat dengan firman. Kita melakukan firman Tuhan, itu tandanya kita dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang saudaraku dianggap kalau Tuhan Yesus bilang percaya saja, ya pasti kamu bisa selamat. Nah itu kenapa? Karena udah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah itu saudaraku. Jadi kalau saudaraku mau ngomong percaya saja, beriman saja, berarti Yesus sudah di sisi kita, sudah dekat dengan kita. Nah itu. Nah kalau sekarang nggak ada sosoknya bagaimana? Nah itulah yang saudaraku harus tahu. Berarti firman Tuhan itu yang harus kita lakukan terus menerus. Dan disitulah saudaraku kita bisa lihat oh ya kita percaya saja. Kenapa? Karena udah ada firmannya. Ya kita udah melakukan. Ya itu saudaraku ya. Jadi akhirnya ya kita ini benar-benar bisa mendapatkan hidup saudaraku ya. Bisa lepas ya saudaraku. Karena ya kita bisa lihat kalau ya dari kita banyak ya saudaraku kalau di Mazmur tuh tentang perlindungan Tuhan saudaraku. Orang ya kalau dibilang maaf saudaraku ya, saya akan ambil dari Mazmur 34 ayat 16 di sini dikatakan, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Saudaraku lihat, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Jadi kalau saudaraku ngomong benar berarti Tuhan lihat kita juga bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ya Tuhan nggak akan tertuju kepada orang yang nggak benar. Makanya kalau saudaraku, ya kadang-kadang kita cuman bicara, oh ya saya sudah benar, nggak cukup saudaraku ya. Oh saya sudah percaya, nggak cukup juga. Kedekatan kita tuh menentukan juga. Ketaatan kita, perbuatan kita. Itu yang saudaraku yang menentukan bahwa, oh kita percaya. Lihat buahnya, lihat kelakuannya. Oh kita beriman, lihat juga apa yang diperbuatnya. Sehingga dari situlah saudaraku ya kita bisa ngomong, kita bisa percaya dan ada buktinya saudara gimana kita bisa melepaskan diri dari dosa, melepaskan diri dari segala kutuk dan kita bisa hidup gitu ya, bisa benar-benar hidup dengan berkat Tuhan, kasih Tuhan. Nah itu saudaraku ya. Jadi ya di sini karena ayat sebelumnya dari Mazmur 34 dikatakan ayat 15, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Ini saudaraku ya, jadi kita itu harus cari damai, harus mendapatkan. Jadi bagaimana saudaraku kalau dibilang ya kita harus menjauhkan diri dari yang jahat. Ya kita harus mencari damai. Jadi hidup kita ini
sudah masuk ke dalam kebenaran, yaitu saudaraku ya. Jadi baru kita bisa lihat, ya Tuhan bisa melihat kita dan kita bisa ngomong, "Oh ya saya percaya." Kenapa? Karena memang hidupnya sudah bersama dengan Tuhan. Jadi percaya saja artinya sudah bersama dengan Tuhan. Kalau udah sama Tuhan udah percaya aja. Ya kalau udah sama Tuhan ya beriman aja. Jadi kalau saudaraku udah taat nih, udah sungguh-sungguh di dalam Tuhannya dan sudah melakukan, ya udah percaya aja. Tapi jangan belum apa-apa sudah percaya aja. Belum melakukan, belum berbuat, beriman aja. Nah itu nggak bisa saudaraku mendapatkan ya. Tapi kalau yang benar-benar saudaraku yang mungkin bisa, yang saudaraku rasakan, bisa menerima segala sesuatu ya saudaraku, kalau dibilang di sini juga ada ayat selanjutnya saudaraku ya, ayat, pasalnya ayat masih di pasal 34 Mazmur. Saudaraku di sini bahkan ayat 20. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nih, jadi orang benar udah nggak ada masalah, ada kemalangannya banyak tetapi lepas. Nah itu. Jadi kadang-kadang gini, "Bu kalau lepas dari kutuk," katakan, "apakah nggak ada ini, nggak ada itu lagi?" Ini, banyak masih, masalah juga banyak, kemalangan banyak, tetapi lepas, bisa lepas. Itu Saudaraku ya. Jadi, eee, kalau dibilang orang benar ya Saudaraku, ya benar-benar ya di sini hidupnya itu ya bukan semata-mata ya Saudaraku, kadang orang berpikir kalau orang benar itu udah makan tidur makan tidur. Saudaraku nggak seperti itu. Masalah juga banyak, mungkin juga banyak cobaan, banyak banyak hal-hal yang seperti itu. Justru itulah tujuan kita hidup benar Saudaraku, karena kita ini kan orang, eee bekas orang berdosa, ya kalau belum bertobat. Jadi hidup benar tujuannya juga untuk membawa hidup ini lebih baik. Untuk itu sekalipun mungkin banyak tekanan, himpitan, masalah atau apapun juga, pentingnya kita hidup benar, nomor satu lepas dari kutuk. Yang kedua bisa percaya dan bisa hidup saudaraku ya. Jadi bisa bertahan, kalau dibilang bisa percaya bisa hidup tuh bisa bertahan. Karena di sini kita bisa lihat Tuhan melihat kita, ya Tuhan bersama dengan kita. Ya itu saudaraku ya, jadi kedekatan kita itulah yang membuat kita itu bisa hidup, bisa percaya dan bisa dibilang ya saudaraku, di sini sekalipun banyak kemalangannya, kita tetap bisa bertahan. Bahkan bisa lepas saudaraku ya itu. Makanya kalau saudaraku ya mungkin mau, taat, ya majulah terus dalam Tuhan. Mau setia ya jangan, bimbang ragu, bahkan mau melakukan perintah Tuhan apapun, ya kadang-kadang sering bertanya, "Boleh nggak aku begini, boleh nggak aku begitu?" Ya kadang-kadang dengan kita nggak percaya, tanya hamba Tuhan, pendeta, jawabannya belum tentu iya, ya saudaraku itu yang diikutin, akhirnya hidupnya tetap juga belum beres. Nah ini saudaraku patokan kita firman Tuhan saudaraku ya. Jadi kalau kita yang benar-benar di dalam Tuhan saudaraku lihat, ya apa aja yang saudaraku bisa lihat, ya saudaraku saya percaya saudaraku ya. Jadi kalau ya kalau bicara orang benar saudaraku sebenarnya nggak ada rugi-ruginya ya, cuman saudaraku kitanya yang harus, benar yang seperti apa itu saudaraku harus tahu ya, kita harus tahu. Jadi kalau kita yang sudah mengenal Tuhan ya, saya percaya saudaraku ya gimana orang benar bisa hidup saudaraku ya. Kalau orang benar bisa hidup ya saya percaya saudaraku. Kalau dia dibilang saudaraku kalau ayat lagi yang lebih ini lagi dari Mazmur 37, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Nah, sedikit aja orang benar itu berkat saudaraku ya. Jadi kalau orang benar punya sedikit itu sudah berkat. Daripada orang fasik punya berkelimpah-kelimpahan, punya banyak, tetapi itu bukan berkat. Nah itu bedanya. Kecil aja berkat, sedikit aja berkat saudaraku. Jadi hidupnya itu walaupun ya mungkin nggak seberapa, tetapi udah berkat. Nah kalau udah berkat saudaraku ya saya percaya saudaraku nggak akan hilang, nggak akan bisa lenyap saudaraku. Karena itu yang dari Tuhan. Makanya kalau saudaraku ayat yang lebih lagi ya saudaraku lihat aja ayat 25-nya lagi dari Mazmur 37. Dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nih, jadi orang benar saudaraku nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, anak cucunya nggak pernah minta-minta roti. Jadi artinya nggak akan jadi pengemis. Kenapa saudaraku? Orang benar itu sudah menabur. Orang benar itu sudah menanam saudaraku ya. Sehingga kebenaran itu sudah ada. Jadi kalau kebenaran sudah ada, udah pasti hidupnya saudaraku sudah tinggal menuai. Itu orang benar. Makanya kalau saudaraku mungkin menganggap, "Oh saya udah benar, apa yang saudaraku tabur?
apa yang Saudaraku perbuat. Oh, aku sudah beriman, apa juga yang Saudaraku tabur, apa yang Saudaraku udah berbuat. Nah, ini Saudaraku perlu kita lihat kembali kalau Saudaraku yang dibilang udah benar, berarti ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungan dengan sesama, itu sama-sama erat, sama-sama baik, sama-sama melakukannya sehingga saudaraku bisa berkata seperti itu. Kenapa? Mengatakan, "Oh, saya orang benar, hidup pasti diberkati, hidup pasti mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan." Ya pasti saudaraku. Kenapa? Karena memang sudah ada Tuhannya. Maka itu saudaraku kalau kita melihat dari sini firman Tuhan saudaraku, bagaimana saudaraku bisa hidup, bisa bertahan, bisa lepas dari kutuk yang pasti. Ya kadang-kadang pengen lepas dari kutuk, pengen hidup, pengen percaya, pengen mendapatkan segala sesuatu. Saudaraku nomor satu di sini saudaraku yang kita harus tahu, orang yang tidak mendapatkan lagi saudaraku hal-hal yang buruk, yang nggak baik itu adalah ketika kita udah mengenal Tuhan dan kita bersekutu dengan Tuhan, lalu juga melakukan ketetapan-ketetapan yang tadi seperti Yeskiel 18. Saudaraku, lalu saudaraku apa yang dikatakan Tuhan saudaraku ya dilakukan, menunggu firman Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan di situ saudaraku akhirnya bisa percaya dan di situ bisa hidup saudaraku. Dan selanjutnya supaya saudaraku tahu ya, lepasnya juga dari, kita ini jadi Tuhan itu juga memandang kita. Tuhan melihat kita saudaraku dari surga. Kenapa? Kalau kita benar tuh dipandang Tuhan saudaraku ya. Lalu apa yang saudaraku dapatkan juga kalau Tuhan pandang ya, kalau berdoa pasti dijawab. Ya, jadi orang benar kalau doa dijawab, doa orang benar besar kuasanya. Nah ini, jadi saudaraku itulah yang poin berikutnya saudaraku ya. Jadi kalau kita benar, kita percaya bisa hidup. Kenapa bisa hidup? Kenapa bisa bertahan? Karena orang benar itu saudaraku dikasih kuasa. Orang benar dikasih kuasa. Jadi kalau berdoa dijawab sama Tuhan. Jadi kalau masalahnya banyak, cobaannya banyak, lepas. Kenapa? Doa orang benar besar kuasanya. Nah itulah saudaraku ya, kita mesti belajar, bukan membenarkan diri secara, eee, suka-suka kita atau ya menurut kita sendiri saudaraku, enggak. Kalau kita dibilang benar tadi ayatnya Yeskiel 18, yang dikatakan orang benar adalah orang yang sudah hidup dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, ya dan melakukan ketetapan-ketetapannya, tidak lagi menyimpang, tidak lagi cemar, tidak lagi curang ya. Jadi tidak menyimpang, tidak lagi cemar, tidak lagi, curang kepada sesamanya dan semua ketetapan dilakukan. Itulah yang dikatakan orang benar dan lepas dari kutuk. Lalu yang kedua saudaraku yang, dibilang bisa percaya saudaraku karena, kita dengerin firman Tuhan, nunggu firman Tuhan. Dan di situ saudaraku ya, itulah orang percaya dan itu yang membuat bisa hidup. Ya bagaimana saudaraku ya bisa doa-doa kita didengar ya itu saudaraku. Jadi kalau orang benar itu berdoa itu saudaraku karena percaya. Sehingga dengan imannya dia berdoa, dengan percayanya dia berdoa sehingga besar kuasanya. Jadi sekalipun banyak masalahnya, banyak cobaannya, bisa lepas semua. Kenapa? Karena doa orang benar besar kuasanya. Lalu saudaraku ya berkatnya itu tidak putus. Kenapa? Ya dari muda sampai tua. Kalau orang benar nggak akan dibiarkan Tuhan saudaraku ya, Tuhan pasti melihat kita. Ya dari sorga pasti dilihat karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar ya saudaraku ya. Jadi kalau yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudaraku tentu harus punya tujuan bahwa kenapa aku harus taat, kenapa aku harus serius, harus sungguh-sungguh karena ya aku harus melepaskan diri, harus bisa lepas dari kutuk, harus lepas dari semuanya sehingga bisa hidup lebih baik dan berkat Tuhan ada di atas orang benar di saat tidurnya pun diberkati. Untuk itu kalau saudaraku ya banyak hal mungkin kalau bicara berkat, kutuk ya saudaraku siapa yang nggak mau hidup baik, siapa yang nggak mau hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau saudaraku yang sungguh-sungguh, saya percaya saudaraku ya lihatlah dari sisi yang, oh, positif, jangan yang negatif sehingga saudaraku karena malas, karena nggak mau, ya saudaraku menganggap udah beriman, udah percaya. Padahal di sini bagaimana yang dikatakan orang benar itu ya tentu orang yang udah beriman kepada Tuhan, tentu orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan di sini isinya karena udah dekat dan melakukan perintah-perintahnya ya, tidak cemar, tidak curang, ya, dan tetap melakukan ketetapan, perintah Tuhan, firman-firman Tuhan. Jadi ya mendapatkan yang pertama lepas dari kutuk, yang kedua bisa hidup, bisa percaya dan bisa hidup saudaraku ya. Lalu juga, eee, dapat kuasa karena orang benar itu percaya dan ada kuasa Tuhan. Lalu dari kuasa itulah saudaraku ya, lepas dari semua cobaan sekalipun cobaannya banyak dan
saya percaya saudaraku, Tuhan gak akan membiarkan orang benar sampai turun-temurun. Ya yang pasti kita juga kalau hidup benar ya hidup kekal juga di sorga. Itulah firman hari ini ya saudaraku, supaya kita semua memperhatikan iman kita. Jadi jangan hanya saudaraku mengatakan tanpa alasan. Saudaraku, kalau kita ngomong iman, ngomong percaya, berarti sudah dekat dengan Tuhan. Untuk itu setiap yang percaya harusnya sudah taat kepada Tuhan. Setiap yang mengatakan beriman berarti sudah bersama dengan Tuhan. Itulah saudaraku ya, supaya kita memperhatikan. Jadi jangan hanya ngomong tetapi tidak melakukan apa-apa. Itulah firman hari ini, supaya kita semua merenungkan, jadi bisa mendapatkan apa yang dari Tuhan. Memang karena kita sudah bersama dengan Tuhan dan mengikuti ketetapan-ketetapannya. Jadi saya percaya lepas dari kutuk, lepas dari kesukaran, karena kita bisa percaya. Dan itulah saudaraku ya, hasilnya daripada kita bertobat, hasilnya daripada kita hidup benar. Jadi lepas dari kutuk, ya kan, lepas dari masalah, lepas dari segala tantangan hidup, dan ya pasti itulah yang membuat bisa hidup, bukannya hidup di bumi tapi juga hidup di sorga. Itulah firman Tuhan. Yaitu saudaraku ya, hari ini supaya kita semua punya tujuan yang benar. Ya, tujuan hidup benar. Itu firman hari ini. Supaya saudaraku tahu tujuan hidup benar itu apa, untuk apa, hasilnya apa. Nah itu tadi saudaraku ya, lepas dari kutuk, ya bisa hidup dan bisa lepas dari masalah, bisa juga mendapatkan kuasa dari Tuhan, lalu juga Tuhan melihat kita dan hidup kita di bumi diberkati seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Mari ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tetap hidup, kuasa-Mu tetap nyata, Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam kami semua. Bapa, kami mau menerima kebenaran-Mu yang lebih lagi, dan meteraikanlah setiap kata kalimat ini Tuhan, untuk kami bisa tetap di dalam Kau dan Kau di dalam kami, sehingga kami menjadi taat, menjadi setia karena kami percaya, dan kami bisa mendapatkan hidup yang lebih lagi di hadapan Tuhan karena kami benar-benar sudah kelepasan dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berkati umat-Mu dimanapun berada, berkati ketaatan mereka lewat persembahan-persembahan, lewat ibadah-ibadah, lewat apapun yang mereka lakukan. Dan biarlah Tuhan boleh mendapatkan yang benar daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah semuanya, dan kami mengucap syukur biarlah setiap mereka yang percaya dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan karena percayanya, karena imannya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah untuk bisa setiap saat ibadah bisa berjumpa kembali. Dan satukanlah hati kami selalu Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami, dan kepadamu kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah berkat Tuhan, kasih sayang, pertolongan, perlindungan Tuhan atas kita semuanya turun bagi saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam setiap ibadah Sabtu kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.